Kalau saya dapat malam, itu pasti pengaruhnya ada lah ya kan. Buat kita makan, masukan nggak ada, kita mau beli pakai apa ya kan. Pendataan dalam kondisi yang normal saja, itu potensi penyimpangannya ada. Kecenderungan penyimpangan bisa semakin besar karena kan kondisinya darurat. Banyak yang dikurangin begitu saya minta print out, semuanya total pengambil uang ini 7 juta lebih. Cuman saya nerima 2,50 juta selama 2 tahun ini. Negara menyiapkan jaring pengaman sosial demi mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya, negara menggulirkan bantuan sosial bansos kepada warga terdampak corona. Tapi sayang, langkah negara memberikan bansos kepada warganya diwarnai kabar tak sedap. Permasalahan pendataan di lapangan jadi musabab kisruh penyaluran bansos terjadi di sejumlah daerah. 19 Mei 2020 lalu, sekelompok warga di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi, membakar posko COVID-19 dan merusak kantor desa setempat. Aksi warga ini diduga akibat penyaluran bansos yang salah sasaran. Kisruh soal pembagian bansos juga terjadi di Jawa Barat. Pada April lalu, video kepala desa Jalan Cagak Kabupaten Subang viral di media sosial. Video berisi ungkapan kekecewaan sang kepala desa terkait pendataan bansos khusus COVID-19. Kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan Bapak dengan warga kami sendiri. Sekarang Kadinsos Kabupaten Subang pun seolah-olah cuci tangan bahwa data yang diambil oleh RT RW itu tidak berguna, seolah-olah hanya dari DTKS. Pemerintah Kabupaten Subang mengungkap data penerima bansos diantaranya berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan aplikasi Sapa Warga yang dibuat oleh Pemprov Jawa Barat. Protes dari warga terjadi ketika usulan data penerima dari RT dan RW ternyata ada yang tak lolos verifikasi. Karena begini kan, kadang-kala di tiap RW itu, di tiap desa kelurahan, data itu kan mungkin karena tidak tahu, mungkin diantaranya ada yang tidak tahu tentang bahwa masyarakat itu mungkin masuk PKH, mungkin masuk sembako, makanya oleh kita di Verpa. Polemik pendataan dalam distribusi bansos COVID-19 juga terjadi di ibu kota Jakarta. Masih ada warga terdampak corona yang sama sekali belum tersentuh bantuan sosial dari negara, baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun dari pemerintah pusat. Buang Syafei, warga Senen Jakarta Pusat salah satunya. Usaha berdagang nasi uduk yang dilakoni bersama sang istri terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang diterapkan di Jakarta. Emang datang tapi nama saya nggak ada. Cuma 6 orang doang, siapa saya agak lupa sih, ada yang tinggal di luar tapi KTP sini dapat. Ada berapa orang ya? 3, sama yang asli sini 3. Nanti nunggu minggu depan sampai bang datang lagi yang kedua itu, saya aja belum dapat lagi. Tak lagi memiliki pemasukan, modal berdagang terpaksa dipakai oleh Buang dan keluarga untuk menyambung hari. Secercah harapan untuk bertahan hidup melalui program bansos disematkan olehnya. Iya, kalau saya dapat malam itu pasti pengaruhnya ada lah ya kan, buat menambah-nambahin apa gitu buat kita makan ya kan. Lagi masukan nggak ada, kita mau beli pakai apa ya kan. Pasti itu butuh.
Buang Syafi'i merupakan salah satu dari 125 kepala keluarga KK yang tinggal di wilayah RT 6 RW 4 Kelurahan Senen. Pihak RT menemukan sejumlah nama yang telah menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta kembali mendapatkan bansos dari pemerintah pusat. Makanya saya juga bingung, kenapa nama yang tercantum itu istilahnya double ya. Sudah menerima di Pemprov, tetapi di Banpres pun menerima seperti itu. Dan kali ini yang di Banpres ini hanya saya untuk RT 6 menerima 17 KK. Di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi, bantuan sosial sangat dinanti oleh warga. Masih ada warga terdampak corona yang belum menerima bansos. Apa kata negara? Kita pahami adalah ini kan masih berjalan dan kita belum tahu kapan selesainya. Boleh jadi dalam bulan-bulan ke depan akan ada penambahan. Kita nggak tahu. Nah inilah updating itu harus dilakukan terus-menerus. Melalui RT dan RW kita harapkan updating ini bisa semakin lengkap katakan ya. Orang ada sering bilang namanya M3, masyarakat miskin mendadak. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk yang bekerja sudah tidak bekerja, dia mau bekerja tidak ada tempat yang dia bisa bekerja. Nah ini yang harus kita antisipasi ke depan. Berdasarkan keputusan gubernur tentang penerima bansos bagi penduduk rentan terdampak COVID-19, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 178,59 miliar rupiah pada tahap pertama. Bansos diberikan dalam bentuk sembako kepada lebih dari 1,1 juta kepala keluarga. Program bansos COVID-19 tahap kedua sekitar 1,3 juta KK akan menerima bantuan dari Kemensos. Sedangkan 1,1 juta KK menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Nilai bantuannya yakni Rp275.000 berupa paket sembako. Sejumlah syarat ditentukan bagi penerima bansos COVID-19 berupa sembako untuk wilayah DKI Jakarta. Bansos COVID-19 dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya dapat diberikan kepada warga berdomisili di ibu kota, kehilangan pekerjaan, pendapatan usaha berkurang drastis, hingga gulung tikar akibat COVID-19. Sementara itu, bansos COVID-19 dari pemerintah pusat diberikan pada warga yang telah tercatat dalam DTKS. Warga tersebut berhak menerima bansos jika kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Namun, mereka bukan penerima bansos reguler pemerintah, yakni program Keluarga Harapan, PKH, dan program Kartu Sembako. Sejumlah persyaratan sudah diatur oleh negara untuk menjaring penerima bansos. Baik pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan anggaran untuk program bansos. Tetapi sayang, tumpang tindih data penerima mewarnai penyaluran bansos. Ada warga penerima bansos pemerintah pusat, juga menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta. Pada tahap yang pertama, Pak Gubernur kan sudah menyampaikan memang ada sekitar 1,6 juta yang tidak valid. Artinya kemungkinan akan ada tumpang tindih ya. Bansos sembako dari DKI kan memang diberikan lebih dulu kan gitu. Dan kemudian Kementerian Sosial mulai untuk menyalurkan bansos sembako itu tanggal 20 April. Kalau di tahap pertama kan memang sudah disampaikan tadi ya. Jadi boleh jadi penerimanya memang mereka menjadi dari dua sumber kan di tahap pertama. Karena DKI Jakarta kan memang mengisi ketika Banpres belum berjalan. Itu tahap pertama sudah selesai. Tahap kedua ini kalau memang masih ada masyarakat yang seperti tadi itu, sepanjang mereka sudah melakukan pendataan, berikan waktu juga kepada kami untuk bisa selalu melakukan updating dan pembersihan data tadi. Sinkronisasi data penerima yang sudah masuk daftar data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan yang belum masuk DTKS sangat penting dilakukan. Pemutahiran data penerima jadi kunci kelancaran pelaksanaan bansos sehingga bisa tepat sasaran. Problem utamanya adalah kemampuan
dari pemerintah sendiri untuk melakukan pemutakhiran data. Dasar dari DTKS ini atau data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial ini, sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS tahun 2015. Tahun 2015, kalau misalnya tidak mengalami pemutakhiran data sampai misalnya tahun 2020 ini, maka pasti saya kira ada tentu mengalami perubahan. Simpang siur data penerima jadi potret penyaluran bansos COVID-19. Ketika masih ada warga yang belum menerima, sebagian warga justru mendapat bantuan sosial ganda dari negara. Ya bingung kan, kenapa ada datanya gitu, dapat gitu, karena kita kan sudah tercantum PKH.